Ilahi las tulil firdausi a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di akhirat, karena tetangga di dunia akan senantiasa berubah-ubah. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahabis su wa min jaris su fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang jahat, dan tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Sahabat semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk hidup berdampingan dengan yang lain. Bagaimanapun caranya, kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah makhluk lemah yang bernama manusia. Sahabat semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sosial, tetangga merupakan bagian yang sangat penting bagi kita. Tetangga adalah orang-orang dekat yang hidup berdampingan dengan kita. Tetangga adalah setiap orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita. Jaraknya adalah 40 rumah dari rumah kita, baik dari arah utara, barat, selatan maupun timur. Kepada tetangga, Islam menaruh perhatian yang sangat serius. Islam mensyariatkan kepada pemeluknya untuk selalu berbuat baik dan melarang berbuat buruk terhadap tetangga. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Lantas Rasulullah ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas keburukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda yang artinya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, apakah kalian tahu apa saja hak-hak tetangga? Yaitu, jika dia meminta tolong kepadamu, maka kamu harus menolongnya.
Jika dia meminta pinjaman, maka kamu harus memberikan pinjaman. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka kamu menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa musibah, maka kamu harus menghiburnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari 3 hadis tersebut, selain memerintahkan kita untuk berbuat baik dan melarang berbuat buruk kepada tetangga, Rasulullah juga menjelaskan bahwa di antara hak tetangga adalah jika tetangga meminta tolong, maka kita harus menolongnya. Jika tetangga meminta pinjaman, maka kita harus memberikan pinjaman. Jika tetangga mendapatkan kebaikan, maka kita sampaikan selamat. Dan jika tetangga sedang ditimpa musibah, maka kita harus menghiburnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Hafidz Hasan Mas'udi dalam kitabnya yang berjudul Taysirul Khalaq juga menyebutkan ada 8 hak tetangga yang harus dipenuhi. Yang pertama, memberi salam terlebih dahulu kepadanya. Yang kedua, membalas kebaikannya. Yang ketiga, menjenguknya ketika sakit. Yang keempat, memberikan ucapan selamat ketika mendapatkan kebahagiaan dan turut berduka cita jika dia tertimpa musibah. Yang kelima, tidak memandang istri, anak perempuan dan pembantu perempuannya. Yang keenam, menghindari sesuatu yang tidak membuatnya bahagia. Yang ketujuh, menyambut tetangga dengan wajah berseri-seri dan penuh hormat. Dan yang kedelapan, memberikan hak-haknya yang bersifat materi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan Islam benar-benar telah memposisikan tetangga di tempat yang sangat mulia. Kita harus menyadari dan menunaikan hak-hak tetangga sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap ajaran Islam itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak menunaikan hak tetangga, sama halnya dengan kita tidak patuh terhadap ajaran Islam. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menegaskan memuliakan tetangga dengan cara memperlakukan dengan baik dan menunaikan hak-haknya merupakan representasi keimanan kita kepada Allah dan kepada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.